barangkali aku sudah kenal benar. Mungkin juga tidak. Aku tidak tahu siapa namanya. Perawakannya sederhana. Ia tidak membawa apa-apa. Matanya juga hanya dua, dengan sorot mata yang biasa. Bahkan dia tersenyum manis dan berkata, "Hai, apa kabar?" Tapi aku cemas. Aku merasakan ada bahaya dalam ketenangan sedang merambat perlahan hendak menjangkau leherku. Aku terpepet ke sudut dengan sopan. Dan kemudian pada akhirnya nanti dengan lemah lembut akan diminta untuk menyerah. Aku tidak siap untuk menyerah karena aku merasa masih perlu untuk menunjukkan. Kalau diberi kesempatan lebih lama, mungkin aku sanggup bekerja lebih baik, termasuk memperbaiki kekeliruanku di masa yang lalu. Sayangnya, waktu tidak bisa menunggu. Orang itu bertambah dekat. Aku terpaksa membela sebelum diserang. Aku memanggil, "Ya Allah, apa yang harus aku ambil?" Di sana hanya ada sebuah kursi. Kursi terpaksa aku angkat, lalu aku lemparkan. Tepat, kena, muka langsung terluka. Darah menetes dari dahinya, masuk ke dalam matanya. Mata itu sepejam. Lalu darah tergelincir ke atas pipi, bercampur dengan air mata. Tetapi langkahnya tetap diayunkan menghampiriku. Aku jadi panik. Aku berteriak minta tolong. "Tolong! Tolong!" Panik aku gapai telepon untuk memanggil Pak Polisi. "Halo, Pak Polisi." Tapi ada orang bicara terus dalam telepon. Dengan dongkol, telepon itu aku lemparkan ke mukanya. Tepat mengenai hidung orang itu. Hidung itu luka. Darah menetes dari hidungnya masuk ke dalam mulutnya. Mulut itu bergerak. Dia meludah dahak yang kental. Aku mundur, merapat ke tembok. Dia mulai mendesak. Aku beringsut ke sudut. Sekarang aku mencoba menendang, kemudian memukul. Setelah itu menggigit. Aku kalah. Aku ngamuk. Aku tak melihat apa-apa lagi. Orang itu sudah terlalu dekat. Baunya terasa. Tubuhnya menyentuh. Aku dilandanya. Tidak. Aku coba lagi meronta. Tapi tak berdaya. Tak ada gunanya. Aku coba lagi berteriak. Tapi suaraku sudah habis. Tenagaku terkuras. Akhirnya orang itu masuk ke dalam tubuhku. Ia masuk ke dalam jantung, ia masuk ke dalam kepala, ia masuk ke dalam perut, mengalir ke seluruh tubuhku. Ia menusuk sanubariku, ia menjalani semuaku. Aku menjerit dan melenting. "Ah!" Lalu tiba-tiba saja aku merasa bahwa sebenarnya orang itu ia kenal betul siapa orang itu. Tiba-tiba saja aku teringat masa mudaku. Lalu aku yakin benar bahwa sebenarnya orang itu adalah aku sendiri di masa muda. Setelah aku yakin bahwa sebenarnya aku sudah menghadapi diriku sendiri. Lalu aku keluar lagi. Sekarang aku melihat orang itu menjauh. Aku tak dapat lagi melihat matanya yang polos, senyum sumeh, air mukanya yang jernih. Aku merasa seperti ditinggalkan. Akhirnya aku berseru-seru memanggil, "Kembali, kembali, kembali." Tetapi orang itu tidak kembali. Ia terus berjalan ke arah sana dengan langkah yang hitam. Aku pun menangis. Aku telah kehilangan kawan yang tadinya aku kira musuh. Tapi tangis itu tidak menghiburku. Baru semenit menangis, aku mengangkat mukaku kembali untuk mencari orang itu. Ternyata orang itu sudah terlewat. Kemudian aku hanya bisa termenung.
aku mendengar suara lonceng gereja. Kini aku yakin bahwa satu generasi telah melewati.